Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwana fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masuk pada hadis Ats-Tsaminu wa Tsalasun 38 dari kitab Bahjatu Qulubil Abrar oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimana wa rahimahullah. Kata beliau, butlanu bai'il hasa wal bai'il ladzi fihi gharar. Batilnya jual beli hasa dan jual beli yang ada padanya gharar. Yani gharar itu unsur penipuan karena ketidakjelasan dalam transaksi tersebut. Nah, setelah pada hadis yang ke-37 Syekh menyebutkan hadis tentang hak khiyar dan keberkahan pada muamalah, termasuk padanya perdagangan yang di dalamnya ada kejujuran dan keterbukaan. Maka pada hadis yang ke-38 itu beliau menyebutkan hadis tentang bahaya dan batilnya jual beli yang ada padanya unsur penipuan. Nah, ini diantara keindahan dan dalamnya ilmu Syekh, di mana beliau menyusun bab dan hadis itu tertib, ya. Naam. Nah, kita lihat pada hadisnya, kata Syekh rahimana wa rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah yang Allah telah meridainya, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an bai'il hasa. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli hasa. Jual beli hasa itu jual beli dengan cara melempar batu. Jadi ada sejumlah barang, jadi pembeli itu dia ambil batu, dia lempar. Batu itu terkena barang yang mana, itulah yang dibeli, ya. Maka dia lemparkan, begitu kena barang yang tertentu itu, maka itulah yang dia beli. Nah, ini namanya jual beli al-hasa. Nah, jual beli begini pada prakteknya di zaman jahiliyah dan memang tradisional. Kemudian pada zaman modern, bentuk-bentuk jual beli yang seperti ini tuh banyak sekali, yang disebutkan dengan undian, dengan cara memanah kadang, ya, dan seterusnya dari cara-cara modern. Tapi yang jelas hal ini dilarang. Wa an bai'il gharar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang dari jual beli gharar. Jual beli al-gharar itu yakni jual beli yang di dalamnya ada unsur penipuan karena ketidakjelasan suatu barang. Maka ini dilarang. Sebagaimana hadis yang sebelumnya itu adalah anjuran untuk keterbukaan dalam melakukan jual beli, maka sebaliknya ada unsur penipuan di dalam jual beli itu adalah dilarang, ya. Naam.
Kata Syekh, rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimana wa rahimahullah. Nah, maka ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, hadis yang mulia ini menerangkan kepada kita suatu hikmah besar, bahwa di dalam bermuamalah, apapun bentuk muamalahnya, agama yang mulia ini sangat mengedepankan unsur-unsur kejujuran dan keterbukaan. Sehingga kebalikan dari itu dalam suatu bentuk muamalah itu pasti dilarang. Pasti dilarang. Seperti gharar, ya, gharar seseorang memilih barang yang tidak jelas. Kalau istilah kita beli kucing dalam karung, ya. Naam. Kemudian masuk di dalamnya juga maisir, ya. Itu semua ada unsur-unsur penipuan di dalamnya. Naam. Dan hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita tentang betapa sempurna dan lengkapnya syariat yang mulia ini, di mana mengatur berbagai macam aspek kehidupan manusia yang membawa kepada mereka ketentraman dan kedamaian hidup. Sebab kalau di dalam muamalah ada unsur saling mengkhianati, ada unsur saling menipu, maka itu akan membuat kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Akan terjadinya ketimpangan hubungan sosial, bahkan mungkin bisa membuka peluang sehingga manusia itu bisa saling menumpahkan darah di antara sesama mereka. Ketidakpercayaan, tumbuh ketidakpercayaan di sana, maka hancur dan retaklah hubungan kemasyarakatan. Nah, karena ketertiban dan keamanan kehidupan masyarakat itu faktor yang termasuk diperhatikan dan bahkan diprioritaskan dalam suatu lingkungan kehidupan manusia. Nah, sebab itu keamanan dalam lingkungan hidup manusia itu perkara yang sangat diprioritaskan. Sebab apa ya? Sebab kalau orang hidup dalam ketidakdamaian, kekacauan, ya, itu semua akan menghambat konsentrasi seseorang dalam pengabdiannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, la tatamannawul aduwa, tidak boleh berhayal-hayal untuk berperang, tidak boleh berangan-angan untuk bertemu dengan musuh, ya. Kenapa? Ya karena di situ ketika bertemu dengan musuh itu ya akan terjadi banyak hal yang sangat menguras konsentrasi, tenaga, mengganggu kenyamanan dan lain-lain, ya. Nah, begitu pula dalam bermuamalah, jual beli dan seterusnya. Intinya, ikhwan, di dalam berjual beli di sini babnya khusus, ya. Bermuamalah secara umum itu tidak boleh ada unsur-unsur penipuan. Tidak boleh ada unsur-unsur penipuan dan tidak boleh ada unsur-unsur ketidakjelasan. Tidak boleh ada unsur ketidakjelasan. Sebab itu kalau orang dia beli satu barang tanpa melihatnya, yaitu dilarang, ya. Kemudian dia beli kurma yang belum berbuah misalnya, nah itu juga dilarang. Kenapa? Karena ada unsur gharar di sana, ya. Nah, begitu juga ya kalau di Maluku itu kita sering menyebutkannya dengan sewa, ya. Itu terhadap hasil-hasil bumi, hasil panen. Misalnya cengkeh, ada satu dusun cengkeh itu ada berapa sebidang tanah cengkeh, di situ misalnya 30 pohon, ya belum ada buahnya, bahkan cikal bakal buahnya belum ada sudah bisa dibeli sama orang. Ya, ini saya
beli untuk tahun ini sekian. Nah, dinamakan dengan nama sewa. Tapi ini hanya perbedaan penamaan. Ya. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena di dalam ada unsur ketidakjelasan. Ada unsur ketidakjelasan. Bisa jadi pada musim itu tanaman tersebut tidak berbuah, atau bisa jadi pada musim itu buahnya terlalu banyak sekali sehingga tidak sebanding dengan penawaran yang dilakukan itu. Ya. Nah, kenapa ya ikhwan? Karena prinsip perdagangan sendiri di dalam pandangan Islam itu bukan hanya sekedar untung rugi. Tetapi prinsip perdagangan di dalam Islam itu adalah ta'awun, tolong menolong. Jadi sangat berbeda sekali dengan prinsip ekonomi kapitalis. Prinsip ekonomi kapitalis itu adalah mengeluarkan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tetapi dalam Islam tidak. Dalam Islam itu prinsip perdagangan itu prinsip ta'awun. Prinsip tolong menolong. Sebab itu memang tidak ada pembatasan keuntungan bahwa harus berapa persen dari modal, itu tidak ada. Tetapi harus ada pengertian dan unsur ta'awun, kerjasama di antara pembeli dan penjual. Maksudnya apa? Pembeli tidak boleh menawar terlalu rendah yang menyebabkan kerugian bagi sang penjual, dan penjual pun tidak boleh memberi harga yang terlalu tinggi sehingga memberatkan sang pembeli. Nah, lo Ustadz, ini barang kita jual harga dengan kalkulasi keuntungan 100%, boleh apa tidak? Boleh. Itu tidak ada di sana larangan berapa persentase keuntungan yang harus diambil. Tidak ada. Tetapi ini harus dibangun di atas kebijakan ta'awun, sehingga diperkirakan tidak boleh sampai terlalu memberatkan sang pembeli. Ya. Nah, maka dari itu ada larangan menawarkan barang sampai menyulitkan sang penjual. Naam, sedemikian pula ada larangan sang penjual itu dilarang menjual dengan harga yang terlalu tinggi sampai memberatkan pembeli. Maka di sana ada bab larangan penimbunan, ya. Maksudnya ada seorang pedagang kaya, begitu dia tahu ini di perkiraan musim ini petani gagal panen, hasil buminya langka, maka dia borong semua barang di pasar itu sebanyak-banyaknya untuk dia timbun. Ya, sehingga barang di pasar menjadi langka. Nah, begitu langka sudah tidak ada, naik harganya baru dia jual. Nah, ini dilarang juga. Ini dalam Islam dilarang. Ya. Tapi kalau dalam prinsip ekonomi kapitalis ini sah-sah saja. Tapi dalam Islam ini tidak boleh. Kenapa tadi? Yaitu ada unsur menyulitkan sang para pembeli di situ. Paham ya, ikhwan ya? Baik. Kemudian kita lihat pada hadis yang berikut, yaitu kata Syekh, al-haditsut tasi'u wa thalathun. Hadis yang ke-39. Hadis yang ke-39. Fi sulhi, kata Syekh, tentang perdamaian. Tentang apa? Perdamaian. Prinsip-prinsip perdamaian itu adalah prinsip-prinsip yang sah dan halal di dalam Islam, dalam bentuk apapun, kecuali perdamaian dalam sesuatu yang haram. Nah, kita sebutkan hadisnya. Kata Syekh an Amr ibn Auf al-Muzani radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Amr bin Auf al-Muzani dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, "As-sulhu jaizun bainal muslimina illa sulhan harrama halalan au ahalla haraman." Ya, perdamaian itu boleh di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Ya. Wal muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan au ahalla haraman. Dan kaum muslimin itu berdasarkan syarat mereka. Kaum muslimin berada di atas syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan atau menghalalkan yang haram. Kata Syekh, rawahu ahlus sunani illa an-Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh ahlus sunan kecuali al-Imam An-Nasa'i rahimana wa rahimahullah.
Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, perhatikan di hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita tentang hukum asal di dalam perdamaian. Bahwa dalam perdamaian hukum asalnya di antara kaum mukminin itu adalah jaiz, boleh dia. Boleh, la ba'sa bih, tidak ada masalah. Nah, dia akan keluar dari hukum asal ini apabila dalam perdamaian itu ada pelanggaran-pelanggaran syariat. Ya, pelanggaran-pelanggaran syariat. Ketika di dalam perdamaian itu ada pelanggaran syariat, maka ini dilarang di dalam Islam. Makanya Rasulullah mengatakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap syariat itu adalah apa? Harrama halalan au ahalla haraman. Dia mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Naam. Demikian akhwana fiddin azani Allahu wa iyyakum, kita lihat ya dalam semua hal berbicara tentang perdamaian ini. Ya, di antara kaum muslimin itu semuanya hukum asal boleh saja selama tidak ada di dalamnya pelanggaran terhadap syariat. Misalnya begini. Ada dua kaum muslimin, mereka bersepakat untuk tidak melakukan kisos atas sebuah pembunuhan dengan bersepakat membayarkan seharga tertentu atau membayar diat. Ya, kalau diat membunuh itu kan 100 ekor unta, ya. Tapi barangkali mereka ada punya kesepakatan untuk membayar harga tertentu di antara mereka, ini boleh saja. Selama ini tidak ada unsur di situ pelanggaran terhadap syariat. Atau misalnya suami istri. Seorang istri dia melakukan perdamaian dengan suaminya. Ya, sebab unsur-unsur tertentu dia menggugurkan sebahagian haknya. Ya, karena dia lihat ini barangkali kalau tetap mempertahankan hak-haknya dia ini bisa terjadi keributan atau bisa menyebabkan retaknya rumah tangga, bisa terjadi perpisahan dan suaminya tidak suka dengan itu dan seterusnya. Sementara sang istri melihat bahwa besar kemaslahatan ketika dia tetap bersama dengan suaminya, maka dia melakukan perdamaian dengan suaminya dalam artian dia gugurkan sebagian hak-haknya. Nah, ini boleh saja, tidak ada masalah di sini. Paham ya? Kenapa? Ya karena ini memang perdamaian yang di sana tidak ada pelanggaran terhadap syariat. Begitu pula masuk di dalam bab ini sehingga sebahagian ulama mengatakan bolehnya memberikan wasiat kepada ahli waris. Bolehnya memberikan wasiat kepada ahli waris. Walaupun nas itu melarang, ya. Nas melarang wasiat kepada ahli waris. Wasiat itu boleh kepada selain ahli waris. Kenapa? Ya karena kalau wasiat kepada ahli waris, nanti hitung-hitung jatuhnya ahli waris yang mendapatkan wasiat itu dia mendapatkan bagian lebih. Paham ya? Misalnya si fulan dia ahli waris, dia dapat wasiat sebidang tanah. Kemudian setelah membagi waris, nanti dia dapat bagian lagi di dalam pembagian waris itu sehingga dia mendapatkan bagian yang lebih. Nas melarang itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang itu. Tetapi sebagian para fuqaha mengatakan bahwa hal ini boleh dengan syarat itu tadi adanya perdamaian di antara para ahli waris. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan hak-hak mereka. Paham ya, kawan? Ini ada ahli waris 5 orang. Ada wasiat kepada salah seorang di antara mereka. Lalu kelima-limanya sepakat, ya sudah, tidak apa-apa. Ya, wasiat ini ditunaikan kepadanya. Ya, sehingga di situ ketika pembagian waris, yang 4 orang ini tentu hak mereka ada yang terambil. Ya, hak mereka ada yang terambil. Tapi mereka membiarkannya, merelakannya. Ya, mereka berdamai dengan cara ya memberikan itu. Nah, ini sah saja menurut sebagian fuqaha, dan ini yang dikuatkan oleh Al-Alama Ibnu Utsaimin rahimahullah. Selama dari para pihak ahli waris yang lain itu tidak melakukan protes akan hal itu, mereka sepakat. Maka ini juga termasuk di antara bentuk perdamaian yang boleh. Paham ya, ikhwan? Termasuk bentuk perdamaian yang boleh karena di sini tidak ada unsur menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Baik. Yang berikut daripada hadis yang mulia ini bahwa al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu berada di atas syarat mereka.
Ingat, illa syartan harrama halalan au ahalla haraman. Kecuali syarat menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Maka walaupun 1000 syarat, kalau sekiranya syarat itu adalah untuk menyelisihi kitabullah azza wa jal, maka batallah syarat itu. Ingat baik-baik, kaum muslimin berada di atas syaratnya. Seorang muslim berada di atas syaratnya. Wajib bagi dia untuk menunaikan syaratnya. Kalau dia tidak menunaikan syaratnya, dia berdosa atasnya. Tergantung, apabila syarat itu berkaitan dengan sah atau sebuahnya transaksi, lalu dia tidak memenuhi syaratnya, maka bisa batal transaksi itu. Tapi kalau misalnya syarat itu hanya sebuah syarat saja dalam melakukan sebuah transaksi dan dia bukan syarat sah, maka orang yang tidak menunaikan syaratnya itu dia berdosa. Misal, contoh paling konkret, antum bersepakat ya kawan, dan ini sering terjadi ya, di antara para tulabul ilmi, mereka tidak amanah dan tidak melaksanakan syarat-syarat mereka. Misalnya antum ini di negeri Biak, para ikhwan di sini, kalian misalnya 40-50 orang ya, bersepakat melakukan sebuah pembahasan, bersepakat kemudian menyekolahkan seorang santri keluar ya, kalian tanggung biayanya sekolah dengan syarat dia harus kembali mengajar di Biak ini. Nah, begitu orang itu dia lulus, dia tidak kembali ke sini, ini perkara yang haram bagi dia. Nah, ini bentuk kemaksiatan. Ini bentuk apa? Kemaksiatan. Kenapa? Karena dia berjalan dengan syarat. Paham ya ikhwan? Nah, al-muslimuna ala syurutihim. Hati-hati, seorang muslim itu berada di atas syaratnya. Nah, paham ya ikhwan ya? Kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Nah, misalnya juga seorang wanita suatu ketika dia menikah, dia mau menikah. Nah, ini khilaf ya, khilaf di antara ulama. Dia mau menikah dengan seorang lelaki tapi dia memberikan syarat, tidak boleh poligami. Ya, tidak boleh poligami. Sehingga syarat itu disetujui oleh sang suami. Maka begitu dia menikah. Bagaimana hukumnya ini? Kalau menurut Syekh Shalih Fauzan, sang suami ini wajib untuk memenuhi syarat tersebut. Wajib. Nah, itu adalah syarat dalam pernikahannya. Ya. Nah, meskipun sebagian ulama mengatakan tidak wajib karena ini syarat yang bertentangan dengan syariat. Mafhum ya, ikhwan? Baik. Tetapi pada prinsipnya ini perkara yang harus dipahami adalah al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu berada di atas syaratnya. Maka kalau ada suatu muamalah, suatu bentuk muamalah apa saja yang di dalamnya ada syarat, selama syarat-syarat itu tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi dia untuk apa? Memenuhinya. Demikian kalau seandainya syarat itu untuk menyatakan sah atau tidaknya sebuah bentuk muamalah, dan ketika syarat itu tidak terpenuhi maka muamalah itu tidak sah. Misal, ada orang dia melakukan jual beli, tapi syaratnya barang harus demikian. Mereka berdua sepakat. Nah, begitu terjadi jual beli, ya, sang pembeli melihat barang tidak sesuai dengan apa yang dia persyaratkan. Bagaimana transaksi itu tidak sah? Dia berhak untuk mengembalikannya. Maka ini yang namanya adanya hak khiyar tadi yang kita telah bahas pada beberapa waktu yang lalu karena adanya cacat tidak sesuai dengan syarat. Nah, paham ya ikhwan? Taib. Demikian ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini ya beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini insyaallah taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Ini puasa yang ke 18 ya? Iya. Nah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toyib Khabas. Dari Jawa. Boleh. Jadi pekerjaan ini dia sebagai offer rumah subsidi, Ustaz. Itu termasuk riba atau tidak? Apa tuh? Offer rumah subsidi.
Saya tidak tahu bagaimana bentuk transaksinya. Tidak bisa kita hukumi karena kita tidak tahu bagaimana bentuk transaksi. Dia harus jelaskan kepada kita bagaimana bentuk transaksinya itu. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ada mengenai keuntungan jual beli. Ada sebagian orang yang bilang kalau terlalu tinggi itu tidak boleh, dilarang. Apa haram gitu? Tidak, itu bagian dari adab-adab jual beli. Dibanding ganda keuntungannya begitu. Ya, itu bagian dari adab-adab jual beli saja. Tapi Tidak masuk dalam unsur riba. tidak dosa juga. Tidak dosa. Bagian dari adab-adab jual beli, karena dalam transaksi jual beli itu adabnya adalah sang pembeli jangan sampai terlalu memberatkan sang penjual, karena prinsipnya adalah prinsip ta'awun dalam jual beli itu. Naam. Tapi seandainya dia jual dengan harga yang mahal pun itu syariat tidak menghukumi dia, hanya dia melanggar etika dalam jual beli. Ya. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Ada Ustaz mengenai ini kan kita di TNI Polri kan, kita itu kan mendapatkan jasa operasional BBM, ada yang berupa solar, ada yang berupa bensin. Kalau di TNI AU dapat aftur juga. Terus jatah itu terkadang itu melebihi dari jumlah pemakaian. Misalnya dapat 1 ton 10 ton aftur yang kepake itu hanya taruhlah 5 ton, terus yang 5 ton dijual, itu hukumnya bagaimana? Menjualnya kan itu dijual ke luar, ke pihak ketiga, keempat. Nah, hukumnya asalnya haram. Misalnya TNI Polri, dia mendapatkan jatah BBM untuk operasional, itu dijatah oleh negara ya. Dalam 1 bulan dia mendapat sekian ratus atau sekian ribu liter. Nah, begitu pemakaian ternyata melebihi. Ya. Bagaimana? Karena operasional itu juga tidak menentu ya, terkadang kurang, terkadang lebih, tergantung dari bagaimana kesibukan mereka beroperasional di waktu itu. Ya, kadang mungkin ada kondisi tidak damai sehingga aktivitas begitu banyak, ya ini membutuhkan energi yang banyak. Kadang juga damai-damai saja sehingga mobilitas juga kurang, ya sehingga pemakaian juga sedikit. Makanya dari itu ketika negara memberikan bantuan subsidi itu kan dia tidak bisa hitung menurut grafik yang paling kurang, tidak bisa, harus menurut grafik yang paling tinggi. Nah, begitu di situ ada peluang-peluang untuk lebih ya. Pemakaian itu sedikit sedangkan bahan yang disubsidi itu lebih. Permasalahannya bagaimana kelebihan ini, apa boleh dijual atau tidak boleh dijual? Asalnya haram untuk dijual. Harus dikembalikan ke negara. Tapi kalau misalnya atas kesepakatan ya, yang bertanggung jawab di situ menjual ini untuk dikembalikan kepada operasional kompi di situ atau batalion di situ, maka ini sah karena dia masih kembali kepada satu tujuan. Nah, tapi kalau dijual untuk dimanfaatkan misalnya untuk kepentingan komandannya atau ya pas ini dan pas itunya, ya ini yang haram, tidak boleh. Nah, itu fasilitas negara ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Terus bagaimana dengan kita yang beli? Kan kita tidak tahu mereka ini kasih kembali. Kalau antum tidak tahu itu tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu. Ya. Kalau antum yang beli itu tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu kalau antum tidak tahu. Tapi repotnya kalau antum sudah bekerja dengan komandannya untuk bekerja sama untuk membeli yang lebih itu, nah ini yang tidak boleh. Karena ada itu bos-bos para pedagang itu ada yang melakukan seperti itu ya. Nah, ini semua ya, hatta di rumah-rumah sakit juga Pak Dokter, ini kepala-kepala dinas kesehatan ini kadang-kadang melakukan penumpukan obat-obat tidak disuplai ke puskesmas-puskesmas. Ya, suplai dengan yang terbatas sekali sehingga terjadi penumpukan. Untuk apa? Nanti ditunggu mau dekat-dekat kampanye baru dia pakai untuk pengobatan gratis ke sini atas nama bupati, atas nama PJ dan lain-lain. Ini haram. Ini hukumnya haram. Ya. Ini penyelisihan terhadap aturan, penyalahgunaan ya fasilitas negara.
Ya. Naam. Baik, barakallahu fikum. Nah, demikian ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.